wabarakatuh, sahabat seiman semuanya. Kita jumpa lagi malam ini bersama Aptanaso. 1 jam ke depan kita bersama-sama berbincang-bincang sedikit tentang membahas sedikit tuduhan Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin kita akan minta penjelasan kepada Pak Ustadz kita di sini juga ada. Bisa kita kenalkan dulu Pak Ustadz kita di sebelah kiri saya, apa kanan ya? Sebelah kanan saya ini ada Pak Ustadz Zainal. Monggo Pak Ustadz Zainal, kenalkan diri Anda. Perkenalkan, saya dari Bandar Lampung. Nama saya Zainal Mubarak. Senang sekali bisa jumpa di IB beserta ketua dan guru kami, Ustadz Yuzuba dan teman-teman. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Zainal. Pak Ustadz Zainal adalah salah satu seorang tokoh IB juga ya, buat sahabat semuanya yang ada di bawah mungkin sudah kenal semua juga kalau antara teman-teman kita IB. Dan tak lupa juga ini di bawah aku, pas di bawah aku ini ada juga seorang yang pemuda yang tampan. Monggo dipersilakan perkenalkan dirinya Pak Ustadz, dipersilakan. Kenalkan, nama saya asli Ahmad Syafi'i, aslinya asal dari kota Mojokerto, kota Mojopahit. Bila senang rasanya saya bisa menjadi bagian dari IB, jadi bagian dari keluarga besar Islam satu. Semoga keberadaan kita, kebersamaan di IB ini menjadikan sebuah kebaikan kita bersama. Baik, kebaikan kita bersama, dan nanti diharapkan juga bisa memberikan efek keluar kita bisa berikan kepada kita. Alhamdulillah kita sudah mulai berjalan step sedikit dapat saya ke depan, kompak, tambah bersatu, kita bisa mewujudkan sama-sama ide memberi kemanfaat dan kebaikan, keberkahan kepada virus kebaikan kita hukumnya daripada anggota proteksi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke perkenalan selanjutnya. Di sebelah saya juga ada seorang Ukti. Silakan diperkenalkan dirinya Ukti sebelum kita lanjutkan ke bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Ainun Jannah. Saya asal dari Sulawesi Selatan. Sekarang stay-nya di Sulawesi Tengah, daerah Palu. Itu aja sih. Ini juga kita kedatangan juga, ini juga orang Lampung. Ini ada seorang Pak Pijo. Kemarin juga Pak Pijo udah membuat satu kebanggaan buat kita IB. Monggo Pak Pijo dipersilakan perkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya kalau di akun Pak Pijo, cuman kalau nama asli saya di grup mungkin sudah pada tahu, Heru Johan Suprayogi. Ya. Saya asalnya dari Pringsewu, Lampung. Oke, di sini juga kita kedatangan Pak Ustadz Al-Zaifah. Monggo Pak Ustadz Zaifah, monggo diperkenalkan dirinya kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan diri. Nama saya Huzaifah, asal dari Aceh Tenggara dan sekarang tinggal di Surabaya. Jadi di IB sebagai wakilnya Pak Ketua, ya bantu-bantulah. Kedatangan seorang humas ya dari IB, luar biasa seorang humasnya. Inilah dia Bang Ali Hamid. Monggo dipersilakan dibuka camnya dan perkenalkan dirinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum, salam takzim buat guru-guru saya semua di sini. Juga begitu ikut salam takzim juga buat Pak Ketua. Nama saya Ali. Ya, kalau di sini panggil aja Ali juga nggak apa-apa. Saya kelahiran Jakarta tahun 1978. Setelah Indonesia merdeka, lalu saya besar di Jakarta. Saat ini tinggal di Bekasi. Saya bapak dari 4 putri. Yang kelima dari itu, perkenalan dari saya Pak Ketua. Monggo yang lainnya silakan. Siap, Bang Aldi. Oke, Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan dari aku sendiri pribadi. Begini Pak Ustadz, di saat sekarang ini banyak sekali tetangga kita atau agama lain, agama bukan non-muslim yang mengatakan bahwa Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW itu mengawini anak di bawah umur. Menurut Pak Ustadz sendiri, tanggapan untuk menangkis dari kata-kata mereka itu bagaimana Pak Ustadz? Monggo dipersilakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada beberapa
ada beberapa pemahaman-pemahaman yang tidak secara rinci dalam membaca hadis. Ya, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang bagaimana Rasulullah SAW. Sekarang juga sudah terbit buku terbaru ya, yang itu juga tentang sejarah, kemudian tentang kehidupan baginda Rasul dari mulai beliau itu tidur, bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah itu ada. Nanti buku itu bisa itu di endorse atau dipelopori oleh yang pertama Ustadz kita tuh yang populer ya, Kiai Haji Abdul Somad ya, profesor sekarang. Kemudian juga Dr. Haji Adi Hidayat, itu sudah viral di mana-mana tentang sejarah, cerita, ya sirah tentang Nabi Muhammad SAW. Nah sedikit saja, mungkin nanti ada yang akan menambahi dari guru-guru kita. Ada beberapa hadis yang dimana hadis ini juga diterangkan oleh para ulama kita, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha dinikahi kan begitu ya. Nah, sedangkan hadis ini diteliti oleh para ulama ya, bahwa ini orang tua yang sudah pikun umurnya 90 tahun ya. Itu dalam redaksinya dari kota Irbil. Nah, dan riwayat itu Siti Aisyah itu pernah saat itu diriwayatkannya dengan orang yang pernah memiliki riwayat pikun. Maka hadis itu bukan hanya hadis dhaif ya, bukan hanya hadis lemah. Nah, ada hadis lain yang menceritakan bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu yang klasik ya, yang seharusnya memang harus kita baca ya, kita baca agar supaya kisah-kisah nubuah, artinya kenabian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang terkadang nanti kalau kita ceritakan itu ada yang tidak bisa dinalari oleh akal dan tidak bisa diterima oleh pikiran kita. Tetapi di sini Siti Aisyah itu sebagai barometernya adalah Siti Aisyah itu pernah mengikuti perang, ya. Nah, mengikuti perang saat itu undang-undang pada saat perang itu usia itu boleh perang pada usia 15 tahun, ya. 15 tahun baru boleh ikut perang. Nah, setelah usia 15 tahun, Siti Aisyah ikut perang dan 3 tahun kemudian itu baru dinikahi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas bahwa di sini yang menyatakan bahwa 9 tahun dinikahinya itu runut asbabul wurudnya juga diceritakan. Kemudian ada dari perawi haditsnya dan seterusnya. Nah, ini diriwayatkan oleh seseorang ya yang sudah memiliki penyakit pikun 90 tahun dari kota Irbil, dan riwayat itu sangat lemah. Itu teman-teman. Jadi menjadi suatu perhitungan analogi untuk kita semua. Jadi kalau untuk bisa menghitung berapa usia Siti Aisyah dinikahi, ada dalam sebuah hadis saat Siti Aisyah mengikuti perang usia 15 tahun. Setelah itu 3 tahun kemudian baru dinikahi oleh baginda Rasul. Artinya di sini 15 tahun usia undang-undang peperangan. Kemudian setelahnya kan 3 tahun, berarti 18 tahun. Nah, di 18 tahun itulah Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Boleh ditambahin nanti untuk guru-guru kita semua. Enggak, gini Pak Ustadz, enggak, berarti bisa tangkap berarti dari tuduhan-tuduhan mereka atau tuduhan-tuduhan dari tetangga kita sebelah itu bahwa mengatakan Nabi Muhammad SAW itu menikahi anak di bawah umur itu bisa dikatakan itu hanya tuduhan semata, begitu ya Pak Ustadz kira-kira? Ya, hadisnya dhaif yang menjelaskan tentang jadi 9 hadisnya tahun gitu itu. ya. Ya.
Oke, siap. Oke, itu penjelasan dari Ustadz kita ya, Pak Ustadz Z ya, Pak Ustadz Z yang berada di Lampung, luar biasa ya, dia memaparkan atau menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah mengawini, maaf, sekali lagi maaf ya, menikahi anak di bawah umur. Bagaimana menurut Bang Ali sendiri, jika Bang Ali sendiri itu melihat Nabi kita atau Nabi Muhammad itu tuh dikatakan dia menikahi anak di bawah umur, sementara Bang Ali ada gitu melihat mereka lagi membicarakan itu, apa tindakan Bang Ali kira-kira untuk menangkis itu semua? Monggo Bang Ali. Mau seperti apapun yang mereka katakan, buat saya tidak ada pengaruhnya apapun. Bayangin, dari sekian banyak yang saya sering lihat di TikTok ini, seliweran itu tentang Nabi Muhammad, ceritanya bagus-bagus aja tuh. Di dunia pun banyak diakuin. Bahkan artis Hollywood pun sekarang dia mencontoh cara gimana manusia itu hidup sehat. Yang dicontoh siapa? Bukan Yesus, bukan Nabi Isa, yang dicontoh Nabi Muhammad. Bagaimana cara makan, bagaimana cara beradab. Ternyata bukti yang kita perlukan adalah bukti, bukan asumsi. Banyak di dunia yang banyak pada akhirnya yang dari benci jadi cinta sama Nabi Muhammad. Begitu mereka baca tentang Nabi Muhammad, ceritanya, oh ternyata apa yang dituduhkan sama orang-orang yang di luar Islam ini salah besar ya. Kita butuh data kok. Kita ada data, kita data kuat, didukung banyak, ada hadis, ada di Al-Quran, bahkan ada yang lainnya ya, mungkin dari cerita-cerita tentang Nabi Muhammad sendiri gitu. Jadi kalau bahasanya nggak pusing. Nah, yang celakanya buat saya, begitu mereka bicara tentang itu, punya mereka bantannya lebih maklep, lebih ketampolnya kanan kiri, gitu. Bayangin seorang nabi menikahi gadis kecil belia, bukan balita lagi, gadis yang ibaratnya ngomong juga belum bisa, Pak. Rebecca baru umur 3 tahun dikawinin, coba, dinikahin. Terus mau bilang apa? Ya. Nabi Muhammad poligami. Nabinya dia ratusan istri, bahkan sampai Tuhannya minta jatah perperangan 23 wanita perawan jatah Tuhannya. Tuh sampai sebegitunya begitu. Alhamdulillah Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Dari 25 nabi, cuma Nabi Muhammad yang bisa sanggup ketemu sama Allah. Bahkan berkomunikasi langsung. Betul nggak Ustaz? Bahkan sekelas malaikat Jibril pun nggak sanggup. Rasul. Iya, Rasul. Bahkan sekelas Jibril pun nggak sanggup bicara sama Allah. Coba. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ya Nabi. Tuh. Jadi bisa dikatakan seperti ini ya Bang Ali ya, walaupun orang berkata apapun tentang Nabi Muhammad SAW, karena kita yang mengetahui, bahwa umat Islamlah yang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi tentang Nabi Muhammad tersebut, begitu ya. Jadi apapun yang akan orang katakan no problem, tidak akan pernah merasa runtuh iman kita. Begitu ya, kalau mau tahu tentang Islam lebih dalam, larinya jangan ke pendeta, Pak. Larinya ke orang yang benar-benar fasih di Islam. Luar biasa pokoknya Bang Ali, pokoknya aku luar biasa mempunyai tokoh-tokoh IB yang sangat-sangat luar biasa ya, akan bisa menangkis apapun tuduhan orang tentang Islam. Luar biasa, sangat terima kasih sekali Bang Ali. Siap. Ini ada seorang tokoh IB juga, itu Bang Hari Putra. Bang Hari Putra, monggo dibuka mic-nya. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Zai, Ustadz Yajuba, Ustadz Ali. Ya, kita mungkin hanya sedikit mendambai ya. Ketika Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah yang berumur 6 tahun, itu memang sudah dikatakan sama Ustadz Zai, itu doib. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung, itu kalau diurut-urutkan, itu Siti Aisyah itu umurnya sudah sampai 15 tahun. Kalau nggak salah begitu ya Ustadz ya. Itu ketika kita menurutkan sejarah kelahirannya Siti Aisyah. Sahih. Iya, seperti itu. Jadi kalau
Harusnya kalau pada zaman dulu ketika Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah umur 6 tahun, padahal waktu dulu juga tidak ada masalah sama sekali. Ya karena oten-oten ini mencari kelemahan, kesalahan Nabi Muhammad, karena ketika nabi-nabi berdakwah, nabi-nabi menyebarkan agama, menyebarkan wahyu Allah, itu semua pasti dihina, dicaci. Bahkan nabi-nabi itu mendapatkan perlakuan yang gimana ya, sampai dilempari batu, dilempari kotoran, seperti itu, ditolak seperti itu loh. Bahkan banyak sekali nabi-nabi kita, semua nabi itu ditolak, pasti ditolak, dicaci, dimaki, ya dapat perlakuan yang buruk seperti itu. Ya mungkin sedikit yang saya sampaikan, saya kurang begitu fasih ya dalam agama. Ada ustadz-ustadz kita yang Masya Allah. Silakan lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, ternyata Ustadz Ari luar biasa ya. Ternyata diam-diam dia mempunyai jiwa seorang jiwa Ustadz ya. Semoga menjadi seorang Ustadz ya Pak Ari ya. Masya Allah, amin. Doain, amin gitu loh, amin. Amin, 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 Amin. amin. Jadi mau usaha apapun kita untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan kebenaran apa, mereka itu sudah ditutup. Ya, segala matanya, mata hatinya, mata jizmnya, semuanya memang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Runut sejarahnya dari mulai pernikahannya baginda Rasul itu sudah jelas ya. Kalau kita misalkan ngambil salah satulah kutipan daripada buku misalkan Quraisy Shihab ya, ada dijelaskan bagaimana sejarahnya baginda Rasul bertemu dengan Siti Khadijah, kemudian menikah ya, dari mulai usia ya, dari mulai sejarah-sejarahnya ya kan. Itu dijelaskan berkaitan juga dengan di sini juga suka di-frame bahwa keluarga daripada Siti Khadijah termasuk Bukhair, Romo kalau di zaman sekarang ini pastor atau petingginya orang Kristen gitulah kalau dalam pemahaman umumnya begitu. Kemudian ada lagi menikah Saudah binti Jamaah itu ya, dikutip juga oleh Sirah Nabawiyah tuh. Ini kita memang pelan-pelan harus menjelaskan. Abdul Hasan Ali Al-Husain An-Nadwi menerangkan tuh juga dalam kitab-kitabnya bagaimana bertemunya Saudah itu ya, Umi Saudah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasul. Kemudian menikahinya pada saat itu janda tua juga berusia 55 tahun. Coba bisa dibayangkan. Kalau dibilangkan Rasulullah SAW menikahi, maka korelasinya dari sejarah baginda Rasul, apalagi kita ambil dari misalkan pernikahannya, nanti ada runut. Diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya, sesuai dengan asbabul nuzulnya, kondisi, ada alat hukumnya ya, baik juga ditinjau dari sudut fikihnya seperti apa, menjadi ibrah, menjadi juga nisbah hukum. Kemudian sampai yang ketiga nikah dengan Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah nih bin Bakar Asy-Siddiq, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, dinikahi oleh baginda Rasul. Terus ya pada saat itu di bulan Syawal 11 nubuahnya, artinya terus berjenjang. Di sini dalam kitab-kitab itu banyak sekali menjelaskan bagaimana sejarahnya Siti Aisyah sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dalam kitab klasik itu sebelum wujudnya namanya Siti Aisyah itu sudah diceritakan oleh para malaikat dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dipersiapkan untuk nantinya dinikahkan oleh baginda Rasul. Maka sejak kecilnya Siti Aisyah itu memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Satu-satunya perempuan gitu ya, yang artinya yang dianggap kemampuan dalam hadisnya ya, kemampuan dalam ilmu-ilmu fikih dan hadis ya, secara fikih kalau sudah diterapkan oleh ulamanya ya. Yang paling memahami ilmu fikih diantaranya adalah kaum perempuan itu tidak ada lain adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Nah, dari mulai siapa saksinya pada saat menikah itu, di usia berapa, itu sebenarnya sudah runut diceritakan. Ya, alhamdulillah lah kita sudah mendapat penjelasan yang sangat luar biasa dari gurunda kita Kiai Zainal, sudah Masya sangat Allah. lengkap ya. Artinya ketika ada orang-orang di tetangga sebelah itu memframing tentang pernikahan Rasulullah sudah satu ya, kalau kita mampu jawab, jawablah. Kalau mereka tetap ngotot dengan dia, memang itu seperti itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, itu sudah seperti itu.